Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Oh iya. Ibu. Iya. Mungkin 5 menit lagi ya kita mulai ya. Siap, Bu. Iya, Bu. sambil menunggu. Sudah 5 menit ya. Kita mulai aja. Kita on cam ya biar kelihatan.
Yang lain mungkin? Bu, Iya. belum bisa on cam. Belum bisa? Lagi di luar, Oh, ya udah. lagi di jalan. Sempat-sempatin buat join. Baru di jalan. Ya, Iya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin ini kurang. Mbak Amanda ya. Saya kadang juga kalau sinyalnya jelek itu nggak keluar, nggak bisa on cam gitu. Tapi ini pas di rumah jadi stabil sinyalnya. Ya udah. Oh, hilang lagi ya. Ya wes tidak apa-apa. Burem, Bu. Iya, Kurang. tadi kurang terang. Iya, Bu. Oh, mungkin itu apa? Backgroundnya diganti. Sebentar, Bu. Sudah ya? Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. malam ya. Iya. Ya, selamat malam. Ini sama-sama dari mana aja ya? Saya dari Jember, Bu. Jember. Oh, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Terus? Saya dari Bandar Lampung, Bu. Oh iya, Lampung. Bandar Lampung itu Lampung itu. Iya, Bu. Lampung. Oh, Lampung ya. Berarti masih ya WIB ya, sama ya. Iya, Bu. Kemudian satunya Mas Fahmi dari Semarang, Bu, Semarang. Gitu ya, masih dekat sini. Berarti sama ya. Karena yang kelas satunya ada yang dari Bali juga gitu. Baik, kita mulai saja. Untuk web 3 ini web 4 ya. Web 4 ini yang terakhir di pertemuan kita dalam satu semester ini ya. Satu tahun ini maksud saya. Yang web 23 kemarin saya kayaknya lupa ngasih apa ya, pesan kayaknya sih. Jadi pas web 2 ada yang datang, cuman web yang 3 nggak ada yang datang gitu. Mungkin saya lupa kasih pesan sepertinya. Saya tapi yang kelas satunya datang juga sih, yang kelas 1. Baik, sebelumnya saya
umumkan dulu untuk tugas. Tugas itu tugas 1 sudah semua, terus kemudian tugas 2 baru submit itu 9. Nah, kemudian tugas 3-nya saya belum cek kalau tugas 3-nya. Jadi untuk tugas paling lambat itu tanggal 1. Yang hadir ini sudah mengumpulkan tugas belum? Belum, Bu. Itu 2 dan dibuat video ya, Bu? iya, harus ada videonya karena instruksi dari UT itu videonya harus ada gitu. Memang di soal tidak disebutkan, cuman memang harus ada, wajib menyertakan video seperti itu. Iya, Bu. Video pas pembuatan. Jadi boleh screenshot layar gitu ya, boleh di video pas membuatnya gitu. Boleh juga. Kalau bagus lagi kalau kelihatan ya di video wajahnya dulu gitu pas membuat gitu kan, terus baru di video screen-nya atau layarnya gitu. Jadi untuk meyakinkan saja bahwa yang mengerjakan itu mengerjakan sendiri gitu. Walaupun dengan bantuan buku, misalkan modul ya, buku modul memang di situ jawabannya ada semua di situ, tinggal kita praktekkan saja. Baik, untuk TUAP 4 ini saya akan share materi di aktivitas belajar 14 dan 15. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum jelas mungkin ini. 14 itu string, kemudian 15-nya itu masih string ya, string buffer dan mat. Memang lebih jelasnya memang membaca modul algoritma. Setiap mahasiswa dikasih modul ya, atau membaca di digital saja di Iya. perpus BRV itu ya, BRV. Iya, tapi bisa mengakses itu kan modulnya kan. Nah, ya. Bisa, Bu. Oke. Di web. Nggak dikirimi buku gitu enggak ya? Dikirim juga modul paket. Dikirim kan? Oh ya, berarti Iya. kan bisa dibuka setiap waktu gitu kan, setiap saat bisa dibaca-baca gitu. Baik, ini saya share materi ya. Share screen-nya, share screen audio. Share screen sudah terlihat? Sudah. Oh ya sudah. Sama seperti sudah punya ya di laman Tuton ini e-learning-nya UT. Ini ada kelas string, mungkin ada yang belum jelas, misalkan gitu bisa ditanyakan di sini gitu. Karena saya sebetulnya mau praktek sedikit sih, cuman ini komputernya saya trouble, jadi ini saya pakai iPad gitu, jadi nggak bisa praktek gitu ya, dari kemarin belum bisa.
Jadi saya akan menjelaskan aja materinya. String, kelas string mungkin sudah tahu ya. Kelas string itu menangani kelas itu sendiri adalah menangani deretan karakter. Nah, ini mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalkan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, kemudian menggabungkan karakter atau string, kemudian memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Gitu ya. Kemudian metode-metode string, metode string itu metode untuk mengetahui panjang string, yaitu length, length itu untuk mengetahui panjang stringnya berapa. Contohnya seperti ini. String txt saya suka belajar Java. Nah, ini stringnya jumlah karakternya berarti ya, txt length. Nah, metode string length itu seperti itu. Jadi jumlah karakter dalam string txt tadi berapa, kemudian apabila dijalankan maka outputnya adalah seperti ini. Txt sama dengan saya suka belajar Java. Nah, panjang string di txt adalah 21. Jadi dijumlah karakternya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah metode menggabungkan string atau concat string. Contoh, di sini ada string nama depan kami, kani, kemudian string nama belakang launggu. Nah, kemudian digabung gitu ya, di concat string. Nah, jadi nama lengkap, namanya string nama lengkap. Kemudian nama lengkap sama dengan nama depan concat nama belakang. Jadi penggabungan antara nama depan dan nama belakang. Kemudian apabila dijalankan maka outputnya adalah kani launggu. Jadi isi stringnya tadi digabungkan nama depan dan nama belakang. Kemudian yang selanjutnya metode add untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Nah, indeksnya sintaknya seperti ini. Sintaknya adalah string karakter add integer index. Contohnya misalkan string x sama dengan halo Java, seru gitu ya. Kemudian kar 1, kar 2, karakter 3, karakter 4, yaitu ambil karakter J, ambil karakter A, kemudian ambil karakter V, kemudian ambil karakter A. Nah, ini karena di chat add ini ada karakter ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, kemudian di sini nanti akan tertulis karakter ke-5 adalah atau sama dengan J misalkan. Kemudian karakter ke-6 A, karakter ke-7 adalah V, dan karakter 8 sama dengan A. Nah, ini. Jadi dihitung dari H itu indeksnya adalah 0 gitu ya, dihitung dari angka 0 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Yang kelima Java. Jadi spasi itu juga dihitung gitu ya, dihitung disebut dengan karakter, indeks karakter. Terus selanjutnya metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string. Value of tipe data. Sintaknya adalah seperti ini. Sintaknya
public static string value of boolean B, public static string value of karakter C, karsi integer I long L, float F, kemudian selanjutnya public static string value of double D, public static string value of double O. Gitu. Ini sintaknya ya, sintaknya untuk mengubah nilai tipe data, gitu ya. Untuk mengubah macam-macam tipe data di sini. Kemudian selanjutnya contohnya, nah ini contohnya adalah seperti ini. Ada boolean, byte, short, integer, float, dan char. Ini ada string S1, string S2, string S3, string S4, string S5, dan string S6. Nah ini string dot value of B1 boolean B1 sama dengan true. Kemudian string value of B2 itu 11 nanti ya. Kemudian string value of SH, SH-nya itu nilainya 12. Kemudian string value of I 13. Float string value of F. Nah, F-nya ini 15,5 itu ya. Kemudian string value of CHR. Nah, ini CHR-nya itu nanti ada karakter J, A, V, dan A gitu. Kemudian kalau dijalankan outputnya adalah seperti ini. True 11, 12, 13, 15,5 dan Java. Itu untuk method value of. Sudah selesai, mungkin nanti di keterangan lebih lanjut ada di modul gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang materi ke-15, materi terakhir di mata kuliah ini ya, string buffer dan mat. Nah ini kelas string buffer di sini. Nah, kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string. String buffer memiliki fitur kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi gitu ya. Kemudian string buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. String buffer. Kemudian ada metode-metode di string buffer, metode append untuk menambahkan nilai pada string buffer dengan sintaks seperti ini. Public string buffer, append, string S. Ya. Kemudian contohnya, nah ini contohnya metode string buffer. Contohnya yang pertama ini ya, string buffer SBF1 new string buffer air laut itu asin. Nah, itu kemudian dituliskan gitu ya, input sama dengan air laut itu asin. Nah,
Kemudian menambahkan nilai boolean ke string buffer. Nah, menambahkan itu sintaknya adalah sbf1.append tadi append true output sama dengan sbf1. Nah, kalau dia bernilai true gitu kan, kalau outputnya air laut itu asin, maka nilainya true. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau SPF 2-nya adalah new string buffer, manusia kakinya 3 gitu ya. Berarti kalau inputnya manusia kakinya 3, maka menambahkan nilai boolean ke string buffernya adalah false. Maka outputnya adalah manusia kakinya 3, artinya dia adalah false atau nilai dalam booleannya itu adalah false. Gitu. Sehingga outputnya adalah seperti ini, input air laut itu asin, nah, titik koma, kemudian output air laut itu asin, itu adalah true, benar. Kemudian input manusia kakinya 3, outputnya manusia kakinya 3, itu false atau salah. Jadi itu ya untuk menambahkan nilai di sebuah string buffer. Kemudian selanjutnya metode insert adalah menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Kalau tadi menambahkan nilai true or false, kalau ini menyisipkan string gitu ya pada string buffer. Sintaknya seperti ini, public string buffer insert integer offset string s. Nah, keterangan offset adalah bertipe data integer, mulai memasukkan string ke string beberapa integer. Nah, kalau s itu adalah string yang dimasukkan ke string buffer. Jadi offset itu memasukkan stringnya ke berapa gitu ya. Contohnya, contoh method insert itu adalah seperti ini. Jadi namanya program insert string buffer gitu ya. Kemudian public class contoh insert string buffer. Nah, di sini string buffernya adalah buff1 new string buffer belajar sangat menyenangkan. Nah, kemudian kedua string buffer yang kedua adalah buff2 itu Java gitu ya. Kemudian dituliskan gitu ya, system out print sebelum proses insert. Nah, kemudian tambahkan buff1, tampilkan buff1, kemudian tampilkan lagi insert ke 1 gitu ya, misalkan kata Java pada kolom 8. Nah, ini buff1.insert. Nah, buff1 titik insert offsetnya tadi nilainya 8 gitu ya, 8, kemudian buff2. Jadi menyisipkan kata buff2 pada kolom ke-8 pada buff1, intinya gitu. Artinya seperti itu. Kemudian yang kedua, insert kedua yaitu buff1 insert kemudian 32, jadi offsetnya nilainya 32 ditambahkan kata sekali. Nah, berarti menyisipkan kata sekali pada kolom ke-32 atau kalau dihitung dari awal gitu yang nomor ke-32 indeksnya tadi. Nah, kalau dijalankan maka sebelum proses insert adalah belajar sangat menyenangkan. Kemudian insert ke 1 belajar Java sangat menyenangkan.
Kemudian insert kedua, belajar Java sangat menyenangkan sekali. Nah, karena ditambahkan sekali pada kolom ke-32. Itu insert gitu ya, menyisipkan string gitu di string buffer. Kemudian yang selanjutnya adalah metode replace. Nah, replace itu artinya menimpa gitu ya, menimpa string dari hitungan keberapa sampai ke berapa. Sintaksnya adalah public string buffer replace integer start, integer end, string s. Nah, keterangannya start itu mulai dari string berapa yang mau ditimpa pada string buffer, kemudian n itu sampai string keberapa yang mau ditimpa pada string buffer, kemudian s itu sendiri adalah string yang akan menimpa. Kemudian contohnya, nah ini kalau tadi insert itu menyisipkan, kalau ini replace itu menimpa atau bukan menggantikan tapi menimpa, menutup gitu ya, yang mengganti yang sudah ada. Contohnya di sini ada string buffernya SPF, new string buffer. Saya suka belajar Java. Kemudian sebelum replace SPF gitu ya tadi yang ditampilkan. Kemudian menimpa mulai dari indeks ke-5, indeks 5 ke indeks 9. Sintaknya jadi seperti ini, SPF dot replace, kemudian 5, dari 5 kan sampai 9, 5,9. Kemudian apa yang mau ditimpa? Yang mau ditimpakan adalah kata atau string senang. Nah, maka outputnya setelah mau ditampilkan adalah setelah replace SPF gitu ya. Jadi kalau diartikan adalah menimpa kata suka menjadi senang. Nah, itu kalau dijalankan outputnya menjadi sebelum replace saya suka belajar Java. Nah, setelah di replace saya senang belajar Java. Gitu ya. Jadi yang mau di replace itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, senangnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya jumlahnya. Tapi bisa, nggak apa-apa karena yang ditimpa adalah suka. Suka itu menjadi senang. Kata suka menjadi kata senang. Kemudian selanjutnya adalah delete. Delete itu menghapus ya. Menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Contohnya public string buffer delete integer start, integer end. Nah, keterangannya start itu awalnya yang string yang mau dihapus, kemudian end itu indeks akhir yang akan dihapus. Contohnya sama gitu ya. Misalkan saya senang G-nya 3 belajar Java, string buffernya itu. Kemudian sebelum dihapus itu yang mau ditayangkan, mau ditampilkan gitu ya. Kemudian menghapus karakter dari indeks 11 ke 13. Nah, jadi sesuai sintaknya SPF.delete 11, 13. Menghapus indeks 11 sampai dengan 13, yaitu huruf G 2 kali gitu ya, mau dihapus. Kemudian setelah dihapus, nah itu akan dihasilkan outputnya. Sebelum dihapus saya senang G-nya 3 belajar Java. Kemudian setelah dihapus saya senang dengan G1 belajar Java gitu ya. Jadi untuk menghapus atau menghilangkan karakter atau huruf. Selanjutnya metode reverse. Reverse itu adalah membalik kata atau kalimat string. Sintaknya public string buffer reverse. Nah, itu saya senang belajar Java.
akan menjadi di reverse gitu ya, dibalik apa ini, Avats Rajalep Genanis Ayas gitu ya. Jadi seperti kita membaca dari belakang gitu ya, dibalik. Contohnya ini tadi. Contohnya sama tadi, stringnya saya senang belajar Java, kemudian dibalik di reverse spf.reverse. Nah, sesudahnya yaitu tadi membaca dari belakang, berarti seperti kita membaca dari belakang, di reverse gitu ya, dibalik. Kemudian yang selanjutnya adalah metode substring, adalah memotong string mulai dari indeks tertentu. Sintaknya public string buffer, substring integer start. Nah, suka belajar Java di substring 5, maka hasilnya adalah belajar Java. Yang dipotong adalah kata suka. Kita 0, 1, 2, 3, 4, 5 mulainya, startnya dari indeks ke-5 gitu ya. Contohnya seperti ini, new string buffer suka belajar Java. Kemudian sebelum substring itu suka belajar Java gitu ya. Kemudian substring dengan 5. Nah, hasil buff.substring 5. Nah, maka hasilnya atau outputnya adalah sebelum substring suka belajar Java, setelah ini sebelum semua ya, sebelum substring belajar Java. Harusnya ini bukan sebelum tapi setelah gitu ya. Setelah substring sama dengan hasilnya adalah belajar Java. Gitu. Ini bisa diganti misalkan setelah substring. Jadi 5 tadi kan SUKA terus spasi gitu ya. Ada 5 jumlahnya. Gitu. Kemudian ini selanjutnya adalah classmat. Classmat adalah turunan dari java.lang, berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar. Nah, seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Nah, ini untuk melakukan itu ya, trigonometri, logaritma, seperti itu. Metode-metode yang ada di Math yaitu metode ABS adalah mengembalikan atau menghasilkan nilai mutlak absolut dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan double. Nah, sintaknya adalah public static double ABS tipe data A. Ini contohnya ABS di sini seperti ini. Jadi ini ada angka atau string gitu ya. Get some doubles to find their absolute value. Jadi diabsolutkan gitu ya. Absolut itu artinya kalau dia bernilai negatif gitu, diabsolutkan berarti jadi positif gitu ya. Kalau sudah positif ya tetap positif gitu, diabsolutkan gitu. Jadi kalau ini ada 2 ya, ada 2 integer di sini. 48 double x. Nah, double x sama dengan 4876.1874 D gitu.
double X, terus yang Y minus 0,0 D. Kemudian get and print their absolute value. Jadi di print di apa? Dituliskan gitu ya di outputnya. Itu di sini menggunakan mat ABS tadi X, kemudian mat ABS X, kemudian mat ABS Y, kemudian yang ketiga adalah mat ABS minus 9,5 D gitu. Jadi ada beberapa apa ya, ada 3 gitu ya, ada 3 double di sini. Nah kalau dijalankan itu akan terlihat seperti ini. Jadi karena double, jadi yang minus tadi jadi plus gitu ya, di apa? Oh, diabsolutkan gitu. Jadi nilai value-nya diabsolutkan. Nah, ini bisa dipelajari di sini, ada sumbernya. tutorialspoint.com Javalang Mat ABS double gitu. Mungkin bisa dibaca lagi di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah max. Metode max adalah mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Di sini public static tipe data max, ini sintaknya ya. Public static tipe data max, tipe data A, tipe data B. Keterangan A adalah nilai adu pertama dan B adalah nilai adu kedua. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ada double X 60984,1, kemudian yang Y adalah 1000, double Z. Print get two double numbers gitu ya. Kemudian print the largest number between X and Y gitu. Jadi tampilkan nomor yang lebih besar gitu ya, angka yang lebih besar di antara X dan Y. Jadi sintaknya Z sama dengan mat.max X, Y gitu ya. Kemudian yang di print atau ditampilkan adalah nilai terbesar dari ini nilai X-nya dan Y berapa sama dengan berapa gitu ya. Jadi antara itu dibandingkan yang lebih besar yang mana, lah itu adalah hasilnya. Atau di sini adalah yang lebih besar adalah 60984,1 ya, dibandingkan dengan angka 1000. Nah, ini bisa dipelajari lagi di tutorialspoint.com max double gitu ya. Kemudian yang metode selanjutnya adalah metode min. Nah, kalau tadi max, ini min. Adalah mengembalikan nilai terkecil dari dua variabel parameter yang diadu. Kalau tadi terbesar, kalau ini terkecil, lebih kecil gitu ya. Sintaknya public static tipe data min, tipe data A, tipe data B. Keterangan A nilai adu pertama, B nilai adu kedua. Metode yang min ya, yang min. Metode min di sini sama angkanya tadi, numbernya sama. Kemudian tapi tadi diberi perintah atau sintak max, yang ini adalah minimum gitu ya. Min X, Y, maka nilai terkecil dari X dan Y adalah Z. Z itu nilainya adalah 1000 karena dibandingkan dengan 60984,1, maka jawabannya adalah 1000, yang lebih kecil. Ini larger lagi ya, yang lebih kecil harusnya, bukan yang lebih besar. Nanti bisa dipelajari di min double.
Kemudian yang selanjutnya adalah method round. Round itu mengembalikan nilai integer long double, nilai pembulatan terdekat. Round itu pendekatan gitu ya, ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, sintaknya adalah public static integer long double round double float A. Keterangan A adalah nilai yang akan dibulatkan. Contohnya adalah seperti ini. Method math round. Contohnya yang pertama to float numbers, yaitu X sama dengan 1654,9474. Kemudian Y atau Y sama dengan minus 9765.134. Nah, kemudian di-roundkan atau dibulatkan gitu ya. Maka menggunakan metode math round X, math round Y. Kemudian kalau dijalankan maka akan angka tadi akan dibulatkan. Jadi math round 1654.9874 kalau dibulatkan adalah 1655 dibulatkan ke atas ya, karena di belakang koma adalah 98 gitu. Jadi dibulatkan ke atas ke 5. Kemudian yang nomor 2 adalah minus 9765,134, maka dibulatkan ke bawah, jadinya hanya minus 9765. Dibulatkan itu ya, jadi pembulatan yang di belakang koma gitu agar hilang gitu, dibulatkan ke depannya, ke angka depannya. Bisa dilihat di tutorialspoint.com Java math round float gitu ya, kalau mau lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah metode SQRT. SQRT adalah mengembalikan nilai akar kuadrat. Sintaknya adalah seperti ini. Public static double SQRT double E gitu ya. Keterangan A atau E adalah nilainya berapa. Contohnya seperti ini. Jadi ada get to double numbers. Nah, ada double X dan double Y. Double X itu 9, Y-nya sama dengan 25. Kemudian print the square root of this double. Jadi tampilkan square-nya, SQRT-nya gitu ya. Jadi di sini X-nya tadi 9, berarti akar kuadratnya, akar pangkat 2 ya, akar kuadratnya adalah 3. Kemudian yang Y adalah 25, maka akar kuadratnya adalah 5. Seperti itu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut bisa dicari di tutorialspoint.com. Kemudian yang selanjutnya adalah metode CBRT. Nah, itu mengembalikan nilai akar pangkat 3. Kalau tadi pangkat 2, ini pangkat 3 gitu. Public static double CBRT double A. Keterangan A adalah nilai. Contohnya ini adalah, nah ini ada angka get to double numbers. Double X sama dengan 125, kemudian double Y sama dengan 10. Nah, kalau dikasih metode CBRT gitu ya, mat.cbrt X, maka mat.cbrt Y sama mat.cbrt yang ketiga itu minus 27. Nah, kalau dijalankan hasilnya seperti ini, outputnya 125 sama dengan 5 gitu ya. Kemudian 10 itu kalau di akar pangkat 3 itu hasilnya 2,1544 sekian gitu ya. Kemudian kalau 27 minus 27 maka hasilnya adalah minus 3 karena
akar pangkat 3 dari 27. Kemudian bisa dipelajari lagi di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode logaritma atau logaritmik gitu ya. Adalah mengembalikan nilai logaritmik basis E. Sintaknya adalah public static double log double E. Keterangan E adalah nilai. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini logaritma ya. Jadi logaritma dari sebuah angka. Di sini angkanya adalah double X sama dengan 60984,1. Nah, kalau logaritmanya atau logaritmiknya adalah 11,018 dan seterusnya gitu ya. Logaritma. Nah, ini bisa dipelajari. Ada di sini ada tutorialspoint.com, semua ya. Logaritma XP itu eksponensial gitu ya. Itu bisa dipelajari di situ juga. Kemudian yang selanjutnya adalah trigonometri. Nah, trigonometri itu ada sin gitu ya, cos, kemudian tangen apa ya, saya lupa. Jadi ini kalau metode sin adalah mengembalikan nilai sin. Nah, sintaknya adalah public static double sin atau double keterangan A sama dengan nilai. Nah, ini contohnya di sini adalah sinus berapa ini, numbernya adalah 45, kemudian yang Y sama dengan minus 180. Nah, kemudian X sama dengan maturadians X, Y sama dengan maturadians Y gitu ya. Kemudian kalau di print the trigonometry sign for this double, sin for this double. Jadi tuliskan nilai sinusnya dari berapa tadi? 45 ya, 45. Kemudian nilai sinusnya dari minus 180. Nah, ini hasilnya seperti yang ada di layar ini. Sin itu berapa, sin berapa, hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi banyak gitu kan. Kemudian untuk trigonometri silahkan baca di buku atau lihat contoh di internet. Nah, itu contoh kos juga bisa dilihat di tutorialspoint.com/java-length-math-kos gitu. Nah, sudah selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Untuk mungkin sudah jelas ya, contohnya juga sudah jelas. Kemudian kalau mau lebih jelasnya buka di modul juga ada. Kemudian apa namanya, untuk Bu, mau nanya. Iya. Kalau yang tugas 3 itu pengumpulannya dalam bentuk apa, Bu? Video atau PDF atau format Java? Tugas 3. Bisa menggunakan PDF. Jadi yang ada di Java itu kan di screenshot ya, bisa ya dimasukkan ke PDF gitu. Terus videonya itu atau
videonya tadi bisa dimasukkan ke Google Drive atau ke YouTube dulu misalkan, atau ke Google Drive, Berarti nanti linknya dimasukkan ke file di PDF itu tadi. berarti Biar mengirimnya saya bisa dua PDF dua sama boleh, video ya? iya, tapi Atau satu aja? dalam ya Enggak, ngirimnya berarti dalam bentuk dua tugas, video sama PDF atau gimana? iya boleh. Videonya tadi kan berupa link ya, linknya nanti ditaruh di Iya. PDF gitu. Jadi Linknya kalau dikopikan ke PDF PDF. doang juga nggak apa-apa. Gimana? Kalau PDF doang juga nggak apa-apa ya? Ya, yang penting ada disertakan linknya video Oh, gitu. berarti dua. Iya, dua pekerjaan, tapi nanti ngirimnya dalam satu file gitu. Ya. Atau Makasih. kalau ada juga yang ngirim PDF sendiri, video sendiri gitu. Maksudnya ngirimkan linknya video sendiri gitu sama PDF-nya gitu. Tapi lebih baik itu jadi satu file, jadi saya ngoreksinya juga gampang gitu kan, tinggal klik terus ada linknya, saya buka videonya begitu, lebih mudah gitu ya. Belum mengumpulkan tugas tuh Mas? Yang tugas 3 belum. Belum. 3 belum? Oh, Belum. 2 sudah ya? Udah, 2 udah. Tapi sendiri-sendiri, linknya sendiri, PDF-nya sendiri. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting ada videonya, ada pekerjaannya gitu. Nah, makasih Bu. Nggak apa-apa ya. Terus tapi yang tugas 3 sudah proses ya? Kayaknya kemarin itu 3 itu menggunakan array saja ya, if itu ya, sama array. Tinggal dimasukkan array-nya apa? Indeksnya 0, 1, 2 gitu kan. Di sini sudah dijelaskan di soal. Kemudian persentasenya ini juga 30, 32, 34, 36, 38. Kemarin cek dulu. Baru 6 yang 1, 2, 3, 4. Iya, baru 6 yang mengumpulkan yang tugas 3. Kemudian Mbak Amanda sudah ya, belum saya cek lagi ya. Kalau misalkan nanti, tapi sudah ngirim video juga, sudah ada videonya ya. Itu aja yang Mas Fahmi belum, Mas Safrial juga belum. Masih ada waktu nanti sampai tanggal 1 untuk semua tugas gitu ya. Mungkin ada penambahan tanggal, waktu, saya juga belum tahu karena belum ada informasi dari UT-nya, pihak UT gitu ya. Cuman yang pasti tanggal 1 itu terakhir gitu. Ya. Bu mau Ya, Mas. nanya Bu. Ya penambahan yang tugas 3. Kalau bisa. Iya, kalau bisa ya, karena
tergantung dari UT juga. Karena kemarin katanya di daerah mana kebanjiran itu ya, daerah Dan Sulawesi. Sumatera atau apa ya? Sumatera Utara atau mana itu ya, daerah pas- itu iya terganggu masalah online-nya juga gitu katanya. Mungkin kalau mungkin alasannya itu bisa diperpanjang mungkin waktunya gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu. Tapi Gua ya mau jangan nanya, nunggu ya mau gimana? nanya UAS, Bu. Untuk UAS itu Nanya? ada uraian UAS. Untuk Oh, UAS. UASnya tuh. Oh, UASnya Iya. kita enggak tahu, jadi yang tidak dikasih tahu juga gitu. Yang mengerti dari pihak UT. Kalau tutornya hanya sampai tugas saja, tugas 1, 2, 3. Menilai tugas saja. Sama soal tugas pun dari UT juga kan gitu. Kita hanya tahu jawabannya, kemudian bisa menilai itu tadi. Sampai di situ aja tugasnya. Tugas 1. Untuk UASnya mungkin dari UT saya juga belum pernah tahu bentuk soalnya juga gitu, karena sudah di luar luar tanggung jawabnya juga gitu. Iya. Itu ya Mas. Mungkin ya nggak tahu juga, mungkin cari di itu internet mungkin bisa. Contoh soal UAS UT gitu ya. Mungkin ada, mungkin ya saya juga belum pernah searching gitu. Belum pernah browsing itu. Mungkin seperti itu karena saya juga nggak tahu soalnya seperti apa gitu, belum pernah tahu dan dikasih tahu juga belum gitu. Memang itu ranahnya UT gitu. Tutornya hanya tugas 1, 2, 3. Jadi sebaiknya tugas 1, 2, 3 itu dikumpulkan semua, karena kalau salah satu enggak kumpul nanti nilainya gitu. Itu dari UT-nya seperti itu. Instruksinya gitu ya. Kan sayang ya, misalkan sudah mengumpulkan 2 tugas terus yang terakhir lupa ngumpulin gitu misalkan, atau tidak bisa, itu nanti nilainya gitu untuk tugasnya gitu ya. Mungkin UASnya kan beda lagi, komponen nilainya beda lagi untuk UASnya tersendiri gitu. Itu ya Mas. Atau tanya ke adminnya UT mungkin sudah itu ya. Ada komunikasi enggak sama pihak UT misalkan? Enggak pernah. Admin. Hah? Ada Nggak. kan? Responnya belum pernah. lama, Bu. Kalau di chat Oh iya toh. admin Oh UT-nya. Iya. gitu tuh. Oh saya nggak tahu. Lewat itu email gitu lama juga. Kalau email Pesan kurang tahu sih. Biasanya di pesan-pesan itu loh. iya. Lewat Belum pesan. sih. Oh biasanya lewat WA ada nomor gitu, nomor apa ya? Iya. Atau di IG-nya, IG resminya. Oh IG. Berarti DM itu toh. Iya. Oh ya kalau DM biasanya lama sih ya. Iya. Kalau WA mungkin bisa, kalau punya nomornya gitu bisa dihubungi gitu, dikontak. Kalau mereka mau membuka kisi-kisi misalkan gitu ya. Ya enggak sih, paling kalau UAS mungkin kemungkinan ya diambil dari materi-materi yang sudah gitu mungkin. Mungkin ya perkiraan saya sih gitu. Jadi yang memang yang sudah dipelajari yaitu yang keluar di UAS. Gitu. Ya ini semester berapa tuh sebetulnya? Semester 1. Oh baru semester 1 tuh. Iya. Oh makanya Semester 1. belum, masih pengen tahu gitu ya karena belum pernah UAS ya. Iya. Iya Belum pernah UAS. betul. Ya nanti jadi pengalaman pertama berarti UASnya gitu ya. Kemungkinan ya itu sih yang pernah diajarkan gitu di sini. Karena kan
setelah tuton selesai langsung UAS, biasanya kan seperti itu kan. Iya. Tidak ada pembelajaran lagi gitu, jadi materinya ya yang ada di e-learningnya ini gitu, tuton ini gitu mungkin dari saya. Terus ada lagi pertanyaan lain? Sudah. Kemarin soalnya ada yang apa kelasnya apa yang itu ya satunya, ada yang tidak bisa menginstal itu Java-nya gitu. Pakainya apa gitu loh kemarin. Ya boleh aja gitu ya. Cuman nanti mungkin hasilnya sama, cuman caranya ya aja yang berbeda. Gitu. Mungkin ada beberapa apa ya, mungkin harusnya nilainya 100 misalkan, dengan metode berbeda kan bisa berkurang gitu ya, nilainya berkurang 5 misalkan gitu. Terus jadi sebaiknya menggunakan sesuai dengan yang ada di modul gitu kan. Javanya menggunakan apa misalkan, karena lebih mudah juga untuk dipelajari kalau sama dengan modul yang diberikan. Itu sih saran saya seperti itu, biar nanti pas UAS juga sama sesuai dengan apa petunjuk di modul juga sama di e-learningnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, tapi udah bisa semua ya. Ini dari sudah bekerja atau belum, Bu? Belum. Oh, belum. Kelihatan sih masih anak-anak. Anak-anak. Karena saya udah tua ya. Anak saya sudah kuliah juga semester 5. Gitu. Jadi sudah mendekati 50 gitu ya. Saya kira UT yang kelas 1-nya kan banyak yang bekerja, kelas 1-nya kemarin. Jadi minta webnya itu hari Sabtu gitu, karena Sabtu pas libur, jadi kerjanya Senin sampai Jumat saja. Sabtu pagi gitu kan, karena Minggu main katanya. Oh ya udah Sabtu pagi. Iya, Bu. Lah ya. Saya minta malam misalkan, Sabtu malam gimana? Ya main juga, Bu. Oh ya udah pagi gitu. Malam Minggu katanya. Oh ya udah. Kalau Jumat ini kan saya ada kelas juga yang lain di offline maksudnya. Jadi nggak bisa terus gitu ya, nggak bisa lanjut yang kelas 1-nya. Itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi Cukup, terkait Bu. tugas. Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas. Modulnya pun sudah cukup jelas kalau saya baca gitu kan. Langkah-langkahnya pun berurutan gitu ya, terarah gitu dan urut gitu. Jadi bisa dipahami dan mudah dilakukan. Gitu. Sudah, mungkin itu aja dari saya untuk web 4 ini ya. Mungkin saya akhiri. Kalau ada pesan dan kesan. Iya, saya juga berterima kasih gitu ya ada yang hadir, karena web itu nggak wajib bagi mahasiswa tapi wajib bagi tutornya gitu ya untuk melakukan web. Nah, ini nanti ini saya rekam dan nanti bisa dilihat lagi di halaman e-learningnya juga, saya upload di situ. Gitu. Ya, terima kasih. Selamat malam ya, sehat selalu, terus tetap semangat belajar walaupun online gitu ya. Tetap
semangat belajarnya, kemudian semoga tercapai cita-citanya gitu ya, lulus dengan nilai yang bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Ya, kasih, selamat Bu. malam. Ya, sama-sama. Izin keluar, Bu. Iya, boleh. Silakan.